maka tidak akan ada lagi kaisar setelahnya. Namun ada hadis yang menyebutkan bahwa urutan penaklukan Persia dan Romawi itu terjadi di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi mengkaitkan dengan penaklukan Dajjal. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satagzuna jaziratul Arab fayaftahu hamwalakum summa takzuna farisa fayaftahu hamwahu lakum summa takzuna rum fayaftahu hamwalakum summa takzuna dajjal fayaftahu hamwahu lakum. Kalian nanti akan menaklukkan jazirah Arab, ya. Maka Allah kemudian memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian setelah itu kalian akan menaklukkan Persia. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Lalu kalian berperang memerangi bangsa Romawi. Summa takzuna Rum, kalian akan memerangi bangsa Romawi. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Summa takzuna Dajjal, setelah itu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Ini hadis ada dua kemungkinan, bahwa yang pertama adalah penaklukan Persia dan Romawi yang sudah terjadi di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya. Yang kedua adalah penaklukan Persia dan Romawi yang kelak akan terulang kembali di akhir zaman, karena rangkaiannya adalah dengan penaklukan Dajjal, ya. Sementara kita paham bahwa sampai hari ini Dajjal belum terjadi, dan kita paham bahwa hari ini Persia Raya dalam bentuk negeri Iran hari ini masih berdiri. Begitu juga Romawi yang disimbolkan oleh Barat, baik itu Amerika, Eropa, ya, itu juga masih kokoh berdiri. Dan itu dikaitkan dengan rangkaian Jazirah Arab, kemudian Persia, kemudian Romawi, baru kemudian Dajjal. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jemaah sekalian, kita akan coba kupas apa makna yang terkandung dalam hadis singkat ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Jika Kisra Persia telah binasa, maka tidak akan ada lagi Kisra setelahnya. Dan jika Kaisar Romawi telah binasa, maka tidak akan ada lagi Kaisar setelahnya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah, kalian nanti akan menginfakkan perbendaraan yang ada pada keduanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Nabi menyebutkan pertama kali tentang penaklukan Kisra, kemudian yang kedua bukan penaklukan, tentang kehancuran Kisra. Kemudian Nabi kedua menyebutkan tentang kehancuran Romawi, ya. Kisra adalah gelar raja yang dipakai oleh para penguasa Sasaniyah atau Sasanid, yaitu penguasa Imperium Persia kuno, ya. Sedangkan Kaisar itu adalah gelar yang dimiliki atau disematkan kepada para penguasa Bizantium atau Romawi Timur pada masa lalu. Maka kata-kata Kisra dan Kaisar bukan merujuk kepada nama orang, sebab nama orangnya, ya, kalau Kaisar adalah Heraklus, gitu kan, ya. Sementara di sini, ya, Raja Kisra disebutkan adalah ayahnya Kafat duanya, ya. Jadi Kisra ini adalah gelar yang diberikan kepada para penguasa Persia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-7 dan 8 setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, yaitu perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy yang disepakati oleh Rasulullah dan utusan Quraisy di Hudaybiyah, ya. Maka Rasulullah SAW punya kesempatan, utusan Quraisy namanya Suhail bin Amru,
Rasul punya kesempatan yang cukup panjang. Untuk apa? Untuk melebarkan sayap dakwah. Karena saat itu ada perjanjian damai, sehingga Nabi bebas untuk berdakwah apa saja kepada siapa saja. Maka tahun ke-7 ke-8 itu, tahun ke-8 ya, dikenal sebagai Amul Wufud, tahun utusan-utusan berdatangan ke kota Madinah untuk masuk Islam. Ya. Nah, di antara yang dikirim surat-surat dakwah yang Nabi kirim termasuk kepada Heraklius, raja Romawi, juga dikirim kepada raja Kisra, raja Persia, ya, Khosrow, ya. Ini surat itu dikirim. Cuman respon Kaisar Romawi dengan Kisra Persia ini beda. Kalau Kaisar Romawi nampaknya air mata buaya. Ya, air mata buayanya bagaimana? Ketika mendapatkan surat tersebut, maka Heraklius atau Hercules itu kemudian mengatakan dengan kalimat yang cukup populer, seandainya dia datang kepadaku, niscaya aku akan mencium kedua telapak kakinya. Ini kan lip service ya Pak, ya, eto-etoe menghormati. Tapi ya tetap Heraklius tetap lebih cinta kepada istananya, kepada rakyatnya, kepada kekuasaannya, dan dia tetap bertahan dengan kekufurannya. Cuman penolakannya tidak kasar. Berbeda dengan yang terjadi pada Kisra Persia. Rasulullah SAW mengutus sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, tetapi Nabi berpesan supaya surat itu tidak dikirimkan langsung kepada penguasa Persia, tetapi melalui satelitnya yang ada di Bahrain. Bahrain ini wilayah Arab yang ada di utara kota Yaman dan Oman, ya, Qatar, Bahrain, kemudian apalagi Kuwait gitu ya. Ini sak deretan Pak, ya. Dan ini sangat dekat dengan wilayah kekuasaan Persia. Waktu itu, di zaman itu, ya, dua imperium ini punya kekuasaan. Ya. Dua imperium ini punya, bisa dikatakan satelit lah ya. Satelit itu maknanya dia punya wakil di daerah yang cukup jauh. Romawi misalnya, itu satelitnya adalah negeri Syam. Ya. Di mana waktu itu negeri Syam termasuk kekuasaan Persia. Tapi kemudian apa? Raja Heraklius berhasil merebut kembali negeri Syam, Palestina, Jordan, kemudian Damaskus, ya. Singkat cerita, kekuasaan Persia kemudian melemah yang ada di wilayah negeri Syam. Ini yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin. Ya, hanya dalam waktu kurang dari 9 tahun sejak kekalahan Romawi yang sangat parah di negeri Syam, kemudian Heraklius berhasil memulihkan lagi kekuasaannya. Termasuk satelitnya Heraklius itu ada di Somalia, yaitu di Ethiopia, yaitu Raja Habasyah, ya, Najasyi. Nah, termasuk kalau di sini yang menjadi satelitnya yang menjadi satelitnya Romawi adalah Raja Abraha di Yaman. Ya, ini dia orang Kristen, orang Kristen, nginduknya, tuannya ada di Romawi. Tapi kemudian Raja Habasyah setelah peristiwa tahun gajah ini, kemudian Yaman berhasil dicaplok oleh Persia. Ya, sebagaimana tadinya Syam yang dikuasai Persia dicaplok oleh oleh Romawi, sehingga kekuasaannya Persia itu Yaman, Bahrain ini masuk wilayah kekuasaannya Persia. Maka Rasulullah SAW tidak mengutus surat langsung ke Persia, tapi suratnya dikirimkan kepada penguasa Bahrain. Ya. Kemudian oleh penguasa ini surat disampaikan kepada Raja Kisra. Abdullah
bin Khuzafah As-Sahmi kemudian pulang. Dia tidak bertemu dengan Raja Kisra. Begitu kemudian surat itu dibaca, Kisra betul-betul marah. Kenapa? Karena suratnya berbunyi min Muhammad Rasulullah ila Maliki Farisi, ya. Di situ disebutkan min Muhammad bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila Maliki Faris ila adimi Faris, gitu kan, ya. Kemudian di situ Nabi mengatakan assalamu ala manittabal huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Begitu menerima surat tadi, Raja Kisra marah luar biasa dan mengatakan sambil merobek-robek di atas singgasananya, seorang budak Arab berani-beraninya menulis namanya mendahului namaku. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua penguasa yang kecil-kecil kalau mau nulis surat kepada Raja Persia itu pasti isinya pujian yang muluk-muluk kepada baginda penguasa timur dan barat yang tampan wajahnya, yang lembut hatinya, yang baik jiwanya, yang pemurah, yang begini begitu. Wis pokoknya bual sejadi-jadinya. Itu biasa. Semua raja-raja dan penguasa itu kalau dapat surat dari bawahan selalu kalimatnya memuji, menyanjung secara berlebihan. Jadi itu sudah menjadi tradisi. Maka begitu mendapat surat dari Nabi, kok bunyinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila adimi Faris, ya, assalamu ala manittabal huda aslim taslam. Wah, ini Raja Persia ngamuk sambil ngerobek-robek dan mengatakan berani-beraninya seorang budak Arab menulis namanya sebelum namaku, begitu. Karena raja dulu nulisnya mesti apa? Kepada yang di pertuan baginda agung, penguasa begini begitu. Terus baru kalimat dari seorang hamba yang hina dina, lemah, tak punya apa-apa dan mengharapkan kebaikan dan kelemahan. Mesti kalimatnya begitu. Lah ini kok suratnya Nabi kebalik, langsung min Muhammad Rasulillah ila adimi Faris, gitu kan, ya. Maka Raja Kisra kemudian menyuruh kepada Badan, ya. Ini penguasa Bahrain tadi, supaya pergi kamu ke Hijaz, tangkap orang itu, ya. Maka dalam riwayat disebutkan mana yang kirim surat ini, ya. Ini belagu sekali orangnya. Akhirnya Raja Kisra mengirim kepada si Badan tadi supaya berangkat ke Hijaz, tepatnya ke kota Madinah. Untuk apa? Menangkap Rasulullah yang berani-beraninya ngirim surat seperti ini. Kemudian Raja Badan ini akhirnya mengirim utusannya kepada penguasa Yaman, ya, supaya diutus 2 orang yang badannya kekar-kekar, yang dia adalah penguasa tertinggi di situ, ya, untuk berangkat ke Madinah. Berangkatlah keduanya sampai di satu daerah. Dia kemudian di daerah Taif itu berhenti, jaraknya jadi masih 80-90 km lagi dari Madinah. Di Taif itulah yang saat itu tidak semua penduduk Taif itu suka dengan Nabi SAW. Ketika tahu bahwa utusan Raja Persia dari Yaman ini datang untuk menangkap Nabi, mereka gembira, ya. Ditunjuklah Muhammad tidak tinggal di sini, dia tinggal di Madinah. Keduanya melanjutkan perjalanan ke Madinah, lalu berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mengatakan, Raja kami Kisra meminta Anda untuk kami bawa ke Madinah, ke Persia, karena Anda sudah berani-berani mengirim surat kepada raja kami. Kamu ngerti nggak raja kami itu siapa? Begitu kan, ya. Nabi SAW tidak gentar sama sekali, tidak kemudian menyiapkan pasukan, tidak juga kemudian nantang 2 orang ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, kamu pulang dulu, besok saya akan beri jawaban, kata Rasulullah begitu, ya. Ya, jadi Nabi mengatakan kepada duanya, kamu pulang, besok pagi saya kasih jawaban saya, ya. Akhirnya mereka kemudian kembali, ya, tapi masih di kota Madinah. Paginya kemudian datang menemui Nabi, kemudian kami datang ke sini menagih apa yang Anda katakan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, mulai hari ini
kamu tidak akan bisa ketemu Kisra lagi. Rajamu telah mati. Begitu kan. Sebelumnya begini Pak, Kisra berpesan kepada dua orang ini, cukur jenggot kalian, panjangkan kumis kalian. Ini tradisinya Persia. Ya, begitu sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, buruk sekali penampilan kalian. Ya, kata mereka, ini adalah perintah raja kami, ya, perintah Tuhan kami. Hada amru rabbina, begitu. Kata Rasulullah, walakinna rabbi ya'muruni, tapi Tuhanku tidak menyuruh aku untuk demikian. Tuhanku memerintahkan aku untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot, gitu kan, ya. Ini sekaligus deklarasi, kamu punya Tuhan, aku punya Tuhan. Nah, ketika besok pagi datang menemui Rasulullah, kemudian keduanya menagih apa yang Nabi katakan, Rasulullah mengatakan, semalam mulai hari ini kamu tidak akan ketemu lagi dengan Kisra rajamu. Lalu dua orang ini makin marah lagi. Hei, kamu ngerti nggak apa yang kamu ucapkan? Wong yang kamu lakukan kemarin saja itu sudah sangat membuat raja kami murka. Sekarang Anda ngomong kayak begitu, ya, kamu ngerti nggak dampak dan akibatnya? Ya, Rasul hanya mengatakan, mulai hari ini kamu tidak akan ketemu Kisra. Ya, tadi malam Tuhanku telah membunuh Tuhanmu, begitu loh. Ya, pulanglah kamu ke Yaman, ya, karena kamu tidak akan ketemu dengan Kisra lagi. Ini dua orang itu tambah bingung lagi. Akhirnya mereka kembali ke Yaman, kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Badan. Ya, ketika melaporkan peristiwa itu kepada Badan, maka Badan ini penguasa Yaman, ya, bukan penguasa Bahrain, ya. Ya, tadi yang diutus itu adalah penguasa Bahrain untuk menyampaikan surat. Maka Badan kemudian menunggu berita, ya, yang ternyata begitu dua orang itu sampai, Badan sudah mendapatkan informasi dari Persia, dari anaknya Kisra, bahwa semalam aku sudah membunuh ayahku, gitu kan, ya. Dan mulai hari ini akulah yang menjadi penguasa. Jadi rupanya malam ketika sore itu utusannya Kisra datang, malamnya dia dikudeta. Karena ketika Nabi mendengar bahwa Kisra itu merobek-robek surat dari Nabi, maka Nabi mengatakan, mazzaqallahu mulkah, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Putra Kisra yang bernama Kafat II ini berhasil membunuh bapaknya, ya. Yang ini adalah robekan pertama. Ini unik sekali, ya. Jadi begitu Badan ini mendapat informasi, langsung dia cocokkan. Loh, ini berarti tepat ketika Muhammad ini mengatakan demikian, ya. Malam itu juga Raja Kisra dibunuh sama putra yang bernama Kafat II ini. Akhirnya si Badan masuk Islam. Nah, itu asal usul nanti kenapa banyak rakyat Yaman yang masuk Islam, termasuk dua orang ini nantinya juga masuk Islam. Kenapa? Karena yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran, ya. Tak lama kemudian, ya, Kafat II ini membunuh hampir sekitar 19 pangeran-pangeran dan putra mahkota, saudara-saudaranya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia takut kalau nanti terjadi kudeta. Dia pengen menjadi penguasa tunggal. Tapi tak lama kemudian si Kafat ini meninggal dunia, dibunuh lagi oleh pangeran yang lain. Akhirnya bisa dibayangkan, ya, dalam waktu kurang dari 4 tahun terjadi pergantian penguasa sebanyak 10 kali. Bayangkan, Pak, ya. Akhirnya anaknya, jadi ini unik banget. Kafat ini membunuh saudara-saudaranya sampai nggak ada calon kandidat yang bisa menggantikan bapaknya ini, yaitu si Kafat II ini. Akhirnya anaknya yang bernama Ardasir, umurnya baru 7 tahun, diangkat menjadi penguasa, gitu ya. Lah, anak 7 tahun bisa apa? Menjadi penguasa Persia Raya. Akhirnya kemudian Ardasir terbunuh. Jenderalnya ini namanya Jenderal Shahbarzah. Ini jenderal yang melakukan kudeta, membunuh Ardasir,
yang kemudian dia berkuasa, tapi anehnya dalam waktu 40 hari dia mati terbunuh juga. Ya, akhirnya kemudian diganti sama anak putrinya Kafat, namanya Boran. Baru kali itu sejarah pertama kali anak perempuan menjadi ratu Persia. Ya, mungkin itulah yang melatar belakangi The Prince of Persia gitu ya. Ya, karena zaman itu baru kali itu kemudian seorang perempuan menjadi ratu. Perempuan betapa lemahnya, akhirnya juga terbunuh, digantikan oleh adiknya lagi yang perempuan lagi, terbunuh lagi, dan akhirnya ya sampai naiklah kemudian raja terakhir yang namanya Yazdajir. Inilah Yazdajir, inilah yang nanti akan menjadi penguasa terakhir dinasti Sasanid. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, sejak Nabi mengatakan mazzaqallahu mulkah, Allah akan merobek-robek kerajaannya, ya, maka sejak malam itu dalam waktu 4 tahun terjadi pergantian kekuasaan 10 kali. Jadi betul-betul Persia menjadi kerajaan yang terrobek-robek oleh kelemahan secara internal. Nah, di zaman Yazdajir inilah kemudian justru ketika Persia sedang terkoyak-koyak oleh banyak kelompok, raja dan sebagainya, di Jazirah Arab muncul kekuatan baru yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka Umar bin Khattab kemudian melancarkan serangan ke Persia. Ya, perang yang paling dahsyat pertama kali adalah perang Qadisiyah. Ya, ini perang yang sangat terkenal sekali, perang Qadisiyah. Tapi ini belum membuat Yazdajir lemah. Habis itu kemudian dilanjutkan dengan Fathul Madain atau Stephenson. Ya, ini termasuk kota terbesar yang ada di Persia. Baru puncaknya itu adalah penaklukan Nahawan. Ya, ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali. 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, tidak sejengkal tanah Persia pun kecuali sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Qadisiyah, kemudian perang Madain, kemudian perang Nahawan. Ya, pada saat itu, tapi Yazdajir masih hidup. Jarak kurang lebih sekitar 5 tahun atau 6 tahun setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, barulah kemudian Yazdajir mati terbunuh. Jadi Yazdajir itu adalah raja terakhir. Maka begini, ketika Nabi SAW mengatakan idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, kalau Kisra Persia sudah terbunuh, sudah mati, maka tidak akan pernah ada lagi kaisar setelahnya. Maksudnya kekuasaan sekuat Raja Kisra ya pada masa itu. Kenapa? Karena setelah Kisra terbunuh, maka pada saat itu Persia betul-betul melemah, puncaknya di zaman Raja Yazdajir. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah heroiknya adalah ketika kemudian Yazdajir ini punya 3 orang putri. Ada 2 kisah menarik dalam konteks ini. Pertama adalah ketika Persia betul-betul runtuh, 3 putri Yazdajir berhasil ditawan. Salah satunya bernama Syahrbanu. Ya, bisa dibayangkan putri Persia dengan gemerlap kekayaan yang dimiliki begitu luar biasa, kemana-mana selalu didampingi oleh dayang-dayang, urusan makan, minum dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang harus berjalan dengan posisi tangan terantai, kaki terikat dan kepala tertunduk. Ya, kaki dirantai, tangan terikat, kepala tertunduk. Melihat pemandangan yang sangat menyedihkan ini, putri raja yang paling berkuasa kok tiba-tiba diperlakukan seperti budak yang hina. Maka Umar teringat hadis Nabi yang mengatakan muliakanlah para bangsawan yang tertawan. Ya, maka Umar berbesar hati. 3 putri ini tidak disamakan dengan budak-budak Persia yang lain. Tapi 3 putri ini kemudian yang satu dinikahkan dengan Husain bin Ali,
yaitu Syahrbanu, ya. Yang kedua kemudian menikah dengan anaknya Umar bin Khattab sendiri, ya. Kemudian yang ketiga menikah dengan anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi 3 anak putri Persia ini punya mertua Khulafaur Rasyidin semuanya. Inilah pemuliaan yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada putri-putri Persia, ya. Karena memang ya masya Allah nih Pak, ya, yang namanya perempuan berstatus sebagai budak itu kalau jatuh ke tangan yang kurang matching itu memang kasihan, ya. Ada ketika perang apa itu ada sahabat Nabi yang dapat budak cantik sekali, gitu kan, ya. Kasihan banget melihatnya. Akhirnya ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, dia nggak cocok itu dikasihkan dia, gitu kan, ya. Cocoknya buat engkau ya Rasul. Maka sahabat yang udah seneng tadi Pak, dapat budak perempuan cantik, diambil lagi sama Nabi, ya. Tapi ada juga yang dapatnya ya, dia dalam tanda kutip rodok-rodok nasib gitu Pak, ya. Ada sahabat yang dapat budaknya weswida, udah 60 tahun ke atas, ya. Sampai akhirnya kemudian sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, ini suaminya saja nggak merasa kehilangan, gitu kan, ya, malah dikasihin saya, gitu ya. Ya sudah, nasib kamu, gitu kan, ya, dapatnya begitu nih. Nah, kalau 3 putri ini jatuh ke tangan sahabat biasa, begitu kan, ya, tentu kasihan 3 putri ini. Maka Umar bin Khattab mengingat hadis Nabi tadi, terharu kemudian mengambil ketiganya sebagai menantu. Yang satu jadi menantunya Umar, yang satu jadi menantunya Abu Bakar, yang satu menjadi menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang jadi menantu Ali bin Abi Thalib inilah yang kelak melahirkan 12 imam Syiah. Makanya orang-orang Syiah kenapa begitu sangat loyal kepada Persia? Ya ini imam-imamnya adalah keturunan mereka. Mereka kan setengahnya punya keyakinan tentang dewa-dewi, ya Pak, ya. Sehingga bagi mereka anaknya Yazdajir ini bukan manusia biasa, mungkin manusia setengah dewa, gitu kan, ya. Menikah dengan Ali bin Abi Thalib, menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Maka jangan heran kalau mereka mengagung-agungkan Husain sedemikian rupa. Tapi anehnya, padahal kan anaknya yang lain menikah dengan anaknya Abu Bakar dan Umar, gitu kan, ya. Tapi tetap Abu Bakar dan Umar menjadi sasaran hujatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka meyakini Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah dalang utama hancurnya Imperium Persia, gitu loh, ya. Maka kalau antum baca tokoh-tokoh ulama-ulama Syiah yang menghujat Abu Bakar dan Umar, terutama Umar bin Khattab, karena memang di tangan beliaulah yang namanya Qadisiyah, kemudian Nahawan, kemudian Madain, ini semua kota-kota raksasa Persia jatuh di tangan Umar bin Khattab. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah setelah peristiwa penaklukan tersebut, kemudian Umar bin Khattab memanggil sahabat Nabi yang bernama Suraqah bin Malik. Harta ghanimahnya luar biasa, emas, berlian, dan semua benda-benda mahal itu berhasil dikumpulkan semuanya. Termasuk yang berhasil dirampas adalah mahkota dan baju kebesaran Raja Yazdajir, gitu kan, ya. Dimana ini baju sangat spesial sekali. Tapi Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Suraqah bin Malik, ya Suraqah, kelak nanti kamu akan mengenakan mahkota Raja Persia dan kamu akan mengenakan baju kebesarannya, ya. Maka setelah ghanimah dikumpulkan, termasuk mahkota dan baju kebesarannya Raja Yazdajir, Umar bin Khattab kemudian memanggil Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini adalah orang Quraisy yang sebelum masuk Islam ikut sayembara pengen nangkep Rasulullah SAW sampai kudanya jatuh 3 kali. Itu nggih, Suraqah bin Malik. Maka Suraqah kemudian ketika dipanggil oleh Umar bin Khattab ditanya, ya Suraqah, ingat nggak kamu dengan sabda Nabi tentang begini-begini? Oh iya, saya ingat. Hari ini kamu akan
mewujudkan apa yang Nabi janjikan. Sini dipanggil oleh Umar, Suraqah kemudian menggunakan mahkota, ya mahkota Persia. Dengan bisa klik lah ya, Raja Persia itu mahkotanya kayak apa, baju kebesarannya kayak apa. Ya, akhirnya setelah dikenakan, kemudian Suraqah bin Malik jalan berkeliling, ya ditonton sahabat, wah kayak Raja Persia gitu kan ya, karena petenteng begitu ya. Setelah selesai muter sama Umar bin Khattab dibilang apa? Dah selesai, sekarang copot baju dan mahkotanya gitu loh. Loh, ini bukannya jatahku gitu kan ya, kan Nabi mengatakan ini buat aku. Nabi cuman bilang kamu akan make, bukan memiliki. Sekarang dilepas gitu kan ya. Akhirnya sudah bangga, senang, disangka itu jadi jatah milik dia, kemudian dilepas. Dan Umar mengatakan gara-gara benda inilah Allah hinakan mereka dan Allah hancurkan kerajaan mereka. Kalau kalian berperang demi ini, rebutan ini, dunia maksudnya ya, maka Allah akan membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan mereka ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah episode bagaimana akhirnya sejak saat itu Persia jatuh ke tangan umat Islam. Tapi dendam bangsa Persia tidak hilang, maka muncullah tokoh yang namanya Abdullah bin Saba. Ya, kemudian muncul nanti di zaman Ali bin Abi Thalib orang-orang yang kemudian mengagungkannya secara berlebihan, sampailah kemudian dendam mereka terus diwujudkan ya. Negara Iran yang tadinya merupakan Sunni, hari ini kita mengakui sebagai negara Syiah terbesar di muka bumi. Allah alam bisawab. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan Romawi yang Nabi katakan wa idza halaka qaisur fala qaisur ba'dah. Apabila kekaisaran Romawi sudah hancur, tidak akan ada lagi kekaisaran setelahnya. Maka di zaman Nabi sudah melakukan ekspansi militer untuk menggoyang kekuasaan Romawi. Ya. Kejadiannya pada perang Tabuk. Tabuk itu masih wilayah Arab tetapi di bawah Syam. Jaraknya kurang lebih sekitar 276 km dari kota Madinah ke arah utara, tepatnya di bawah Jordan. Ya, Jordan itu bagian daripada negeri Syam yang merupakan basis kekuatan Bizantium Romawi. Ya, maka Nabi SAW mengutus pasukannya, puncaknya pada perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini Nabi membawa hampir 30.000 tentara yang kemudian tidak terjadi peperangan karena ternyata pasukan Romawi tidak berani mendekat ke Tabuk. Namun Rasul mendapatkan banyak rampasan perang dari kabilah-kabilah yang ditundukkan di sepanjang jalan. Dan di zaman Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, ya, saat itu Rasulullah SAW sudah menyiapkan pasukan Usamah bin Zaid untuk berangkat ke Syam. Ya, namun sebelum pemberangkatan Rasulullah keburu meninggal, wafat. Ya, maka ketika Abu Bakar dilantik, pasukan Usamah tetap dilanjutkan. Anda bisa bayangkan, Usamah yang umurnya baru 17 tahun diangkat sebagai jenderal, panglima tertinggi, anak buahnya ada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat senior yang lain. Ya, nah di zaman Abu Bakar disibukkan dengan pasukan riddah, pemberontakan yang nggak bayar zakat, nabi-nabi palsu. Akhirnya ekspansi ke Romawi tidak semulus yang direncanakan karena muncul Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Insi di zaman Nabi ya, Sajjah itu nabi perempuan palsu, kemudian gerakan kaum murtad ya. Abu Bakar As-Siddiq sibuk untuk menyelesaikan konflik internal sampai akhirnya kemudian beliau wafat hanya 2 tahun berkuasa. Kemudian diangkatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melanjutkan misi tersebut. Abu Ubaidah diberangkatkan ke Syam. Jadi Umar langsung memberangkatkan 4 pasukan, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, termasuk juga Palestina ya. Namun kemudian Umar bin Khattab meminta pasukan Khalid bin Walid yang ada di Irak untuk berangkat ke Syam membantu Abu Ubaidah karena memang lawannya ini tidak imbang
dalam riwayat 40.000 lawan 200.000 gitu kan ya. Ini di awal perang Yarmuk ya, yang kemudian ya satu persatu kota tersebut berhasil dikalahkan. Karena apa ya, ini yang menarik ya. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid lalu mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Tapi Khalid tetap diberangkatkan untuk membawa pasukannya ke Irak. Nah, ketika kemudian kan waktu itu setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat ya, pemimpinnya kan Khalid ini yang diangkat ya. Maka begitu kemudian Abu Bakar wafat di tengah penaklukan negeri Syam ya, Umar kemudian diangkat sebagai khalifah. Umar kemudian melihat ini Khalid bahaya, kaum muslimin bisa tergantung sama performanya. Maka berita sampai kepada Khalid bahwa khalifah meninggal dunia, diganti Umar bin Khattab, dan beliau diturunkan levelnya, bukan menjadi panglima tertinggi. Panglima tertingginya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, nama yang kemudian menjadi juru bicara Gaza ya, Batalion Al-Qassam. Jamaah sekalian ya, akhirnya terjadilah perang dahsyat yang ada di Romawi, yang kemudian pasukan kaum muslimin semuanya berangkat ke sana ya. Negara-negara yang ada di negeri Syam semua ditaklukkan dengan peperangan kecuali satu, Yerusalem. Ya, Yerusalem inilah rajanya ataupun saat itu penguasanya adalah semacam semacam pendeta Patrick begitu ya, Paul Patrick Sorpenia namanya ya. Itu kemudian mikir, ini kalau perang terus menerus kita nggak mungkin bisa ngelawan pasukan kaum muslimin. Tetapi ya mereka juga nggak mau menyerahkan begitu saja. Nah, dalam mimpinya si pendeta penguasa gereja makam suci ini, dia bermimpi bahwa yang akan memegang kunci gerbang Yerusalem ini seorang laki-laki Arab yang namanya berinisial Ain Mim Ro, begitu loh ya. Ain Mim Ro, begitu loh ya. Ini pendetanya mimpi begitu, maka akhirnya mereka paham ya, itu nama pemimpin kami Umar bin Khattab gitu ya. Akhirnya mereka meminta, pokoknya kami tidak akan menyerahkan Yerusalem kecuali langsung ke tangannya Umar, pemimpin kalian. Awalnya Abu Ubaidah diskusi, udahlah cari Umar abal-abal aja lah, toh juga dia nggak tahu Umar tuh yang mana. Lah kita ndadak ke Madinah dulu begitu kan ya, maunya biar langsung mereka yang terima. Tapi kemudian mereka berpikir, wah ya nggak boleh begitulah ya. Mungkin ini bukan usulnya Abu Ubaidah ya, tapi ada usulan supaya nggak harus Umar lah, toh juga si pendeta ini nggak ngerti Umar yang mana. Nih zaman sekarang nggak bisa nih Pak. Ya Prabowo, fotonya ada di mana-mana. Tapi kan kalau zaman dulu dari mana orang itu tahu kalau itu Umar dan bukan Umar? Dan akhirnya mereka menepati janjinya kaum muslimin, berangkatlah utusan dari negeri Syam sampai ke Madinah. Perjalanan berapa hari itu Pak ya? Begitu sampai Umar bin Khattab, ya sudah kalau gitu kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab cukup berdua dengan pembantunya. Ini kisah yang menarik. Kenapa? Karena Umar bin Khattab berangkat ke negeri Syam, ke Palestina, cuman berdua naik onta bergantian. Ya, misalnya 5 km saya jalan, 5 km kamu di atas, ya. Nanti 5 km saya di atas, kamu di bawah nuntun. Terus berjalan bergantian naik seekor onta, ya. Nah, dilalahnya begitu memasuki gerbang Yerusalem pas jatah pembantunya, gitu loh, ya. Maka Umar bin Khattab kebagian nuntun. Tadinya pembantunya, ya Amirul Mukminin, masa aku yang di atas kamu yang di bawah? Loh, perjanjiannya kan kayak begitu. Ini jarak sekian-sekian, ya kamu jarak sekian saya. Lah ini giliran Anda. Oh, tapi ini sudah mau di depan, itu udah pada kelihatan. Pokoknya perjanjiannya kayak begini. Akhirnya Umar bin Khattab yang nuntun, ya, sampai pendetanya nggak ngerti, disangkanya yang di atas itu adalah Umar bin Khattab, begitu kan ya. Begitu mereka tahu, nah itu
pemimpin kami yang lagi nuntun ontanya itu. Betapa terkejutnya penguasa Yerusalem ini begitu tahu bahwa justru yang menuntun itu adalah khalifah tertinggi, penguasa yang namanya sudah mendunia, sementara yang dituntun justru levelnya cuma pembantu biasa. Ya, maka sang penguasa Yerusalem makin takjub. Lalu setelah kunci gerbang diserahkan, sang pendeta mengatakan, silahkan sholat di gereja makam suci. Lalu Umar mengatakan, inilah yang kemudian terkenal dengan wa'du Umar, ya, perjanjian antara Umar dengan penguasa Yerusalem, bahwa Umar mengatakan begini, sebetulnya nggak masalah sholat di sini, tapi aku khawatir akan jadi masalah besar di kemudian hari. Nanti kalau aku mati, rakyatku, pengikutku, orang-orang Islam nggak ngerti bahwa ini adalah gereja, lalu mereka akan menghancurkan dan itu akan menyulitkan kalian. Ya, maka Umar kemudian tidak sholat di gereja, tapi kemudian Umar melempar satu bongkah batu di jarak yang sebisa dia lempar. Di tempat itulah yang bekas tempat pembuangan sampah itu justru dibangun Masjid Umar bin Khattab. Jadi sampai sekarang itu Masjid Umar dengan gereja makam suci itu masih berdiri sebagai simbol toleransi kelas dunia yang nggak ada bandingannya. Ya, Umar melarang penghancuran gereja, melarang kaum muslimin untuk mengganggunya, dan mereka tinggal di situ dengan damai. Jadi orang Yahudi ke sinagognya, orang Nasrani ke gerejanya, kemudian orang Islam sholat di masjidnya. Ya, maka sampai hari ini Palestina, ya, ini adalah tempat sebetulnya simbol toleransi yang tidak pernah ada bandingannya. Ya, sampai hari ini, Pak. Ya, kalau tidak diganggu sama Zionis. Makanya di Masjid Hebron, Masjid Al-Khalil sampai sekarang, Pak, ya, itu nek jenengan ke sana unik. Ada pintu buat orang Islam, ada pintu buat orang Kristen, ada pintu buat orang Yahudi. Kenapa? Di situ ada makam Nabi Ibrahim, di situ ada makam Ibunda Sarah, di situ ada makam Nabi Ishak, ya. Orang-orang yang sangat diagungkan oleh orang Kristen, oleh orang Yahudi sekalipun, apalagi oleh orang Islam. Maka kalau terkait dengan ini, Nabi Ibrahim itu adalah nabi, mungkin satu-satunya nabi, ya, yang sangat dicintai oleh semua pemeluk agama. Rasulullah dibenci sama orang Kristen, Rasulullah dibenci sama orang Yahudi, tapi Nabi Ibrahim itu sangat dicintai oleh orang Yahudi dan dicintai oleh orang Nasrani. Sampai orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, gitu ya. Orang Kristen juga bilang begitu, Ibrahim itu Nasrani. Lalu kemudian Allah mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Imam Qatadah sampai mengatakan, ma min ahli dinin illa wallabihi. Tidak ada satupun pemeluk agama langit kecuali semuanya cinta kepada Nabi Ibrahim. Nah, inilah keistimewaannya Nabi Ibrahim, dan simbolnya ada di Masjid Hebron Khalil. Jadi dulu waktu kami ke sana itu, ya, pintunya dijaga sama orang-orang Zionis, ya. Tapi di situ ada 3 pintu umat Islam masuknya kalau sholat di pintu tertentu. Orang Kristen juga ke situ, orang Islam juga ke situ. Kalau orang Islam untuk sholat, kalau orang Yahudi ya untuk ziarah ke makam nenek moyang mereka, begitu kan, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian istrinya, ya, yang diyakini sebagai nenek moyang mereka. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.